Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan buku paket kalian ya. Oke, are you ready? Ya. Oke, open your book page 39. Buka buku paket kalian halaman 39. Look at chapter 3. Lihat chapter 3. Subtraction with 10,000. Pengurangan sampai dengan bilangan ke 10.000. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari bilangan sampai dengan ke 1000. Kalau untuk kali ini sampai dengan bilangan ke 10.000. Oke. Look at number 2. Kalian lihat nomor 2. Nah, di sini I want to give sample. Memangnya akan berikan contohnya ya. Look at part A. Lihat bagian A-nya. 23 and 19 is equal to. Nah, di sini ada bilangan 23 dengan bilangan 19. Nah, di sini ada kata difference. Nah, difference itu adalah maknanya perbedaan. Perbedaan apa sih? Nah, maksudnya beda antara bilangan dari 23 dengan 19 bedanya berapa? Nah, dari kata makna beda itu artinya dikurang atau subtraction. Nah, meaning of difference. Nah, jadi makna dari perbedaan itu adalah subtraction atau dikurang. Ya. Jadi kalian paham ya. Jadi meaning of difference itu adalah makna dari perbedaan yang angka satu dengan angka yang lainnya. Jadi untuk menghasilkannya kita dengan cara mengurangkan. Oke, kita memulai ya. Jangan lupa kalian bikin di sampingnya pengurangan bersusun. Oke. Sekarang kita hitung dari mana? Dari belakang. Ingat kalau kita berhitung dari belakang. 3 minus 9. Ya, 3 dia kurang 9 bisa nggak? Ya, nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa? Ngapain? Nah, pinjem di depannya. Angka yang di depannya. Di depan angka 3 ada angka 2. Wah, pinjem berapa? Ya, pinjem 1. Tulis 1 kecil sini menandakan kalau kalian minjem. 1 dengan 3 berimpitan jadinya bilangan berapa? Iya, 13. Nah, baru kalian hitung 13, 13 minus 9. Baru bisa kita hitung 13 dikurang 9 sama dengan 4. Next, setelah itu bilangan yang tadi kalian pinjam jangan lupa dicoret. Tandanya kalau dicoret itu sudah dipinjam. Kalau sudah dipinjam berarti nilainya berkurang 1. Yang tadinya 2 berkurang 1 jadi berapa? Iya, jadi 1. Nah, kalian tulis kecil di sini jadi 1. Baru kalian kurangkan di bawahnya. 1 dikurang 1. 1 minus 1 equal to sama dengan 0. Nah, tapi untuk 0 di depan jangan lupa dicoret. Tandanya 0 ini tidak usah ditulis. Boleh ditulis tapi jangan lupa dicoret. Jadi tidak ada maknanya. Jadi hasilnya adalah 4 atau 4. Next, mau dikasih contoh lagi. Part C untuk yang C. 91 and 368. Nah, perbedaan antara bilangan 91 dengan 368 adalah berapa? Oke. Seperti biasa dibikin bilangan pengurangan bersusun. Nah, ini namanya pengurangan apa? Meminjam ya, karena kita minjem. Kalau nggak bisa minjem di depannya, minjem teman yang di depannya. Oke, mulai ya. Jangan lupa bilangan yang lebih besar kita taruh di atas. Oke. Sedangkan bilangan yang lebih kecil ditaruh di bawah. Nah, kita mulai ya dari belakang. 8 minus 1 is equal to 7. Next, yang tengah sekarang. 6 minus 9 equal to
Nggak bisa, not. Oke, kalau nggak bisa ngapain? Pinjam lagi, pinjam ke depannya. Pinjam berapa? Ingat kalau minjem hanya boleh satu. Tulis kecil, 1 dengan 6 berimpitan jadinya 16. Baru 16 minus 9 is equal to 16 dikurang 9. Iya, 7. Terus 3 ini sudah dipinjam, jangan lupa diapain? Dicoret. Kalau sudah coret berarti berkurang 1. Sisa berapa? Iya, 2. Sisa 2. Baru kita turunkan. Karena nggak ada temennya, langsung turun aja. Jadi hasilnya, so the result of is 277. Untuk bagian B dan C, do yourself. Begitu juga untuk nomor 3. Ini adalah soal cerita, tapi kalian bikin bilangan bersusunnya ya. Oke? Next. Oke, page 40. Next, halaman 40. Ya. Look at lesson 2, lihat pembelajaran kedua. Simple subtraction with 10,000. Pengurangan sederhana sampai dengan bilangan ke 10.000. Oke, nah sama, intinya sama seperti tadi, tapi kalau sekarang udah ada 4 bilangan ya. Kalau tadi kan masih 2 dan 3 bilangan, kalau sekarang kita menggunakan 4 bilangan. Oke, nah jangan lupa untuk pengurangan harus dilakukan dari belakang ya. Oke. Next, page 41. Oke. Page 41, lihat halaman 41. Look at number 2, lihat nomor 2. Untuk nomor 2 kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Ingat kita menghitungnya dari belakang atau dari bilangan O. O itu adalah ones atau 1, 1. Jangan lupa kita menulisnya atau berhitungnya dengan cara pengurangan bersusun. Oke. Next. 6 minus 3 is equal to, ya, 3. Kalian tulis 3. Next, sekarang tense-nya. 2 minus 0 is equal to, iya, 2. Next, 100. 5 minus 1 equal to 4. Next, 1000. 7 minus 2 equals to 5. Oke. For number 3, untuk nomor 3, A, B, C, do yourself. Untuk nomor 3 kalian kerjakan sendiri. Oke, next page. Page 42, halaman 42. Look at lesson 3. Lihat pembelajaran 3, subtraction with regrouping. Pengurangan dengan pengelompokannya. Oke, di sini ada pengelompokan dalam bentuk ratusan, hundreds and thousand, dan ribuan. Oke. Ingat, untuk pengurangan atau penjumlahan dihitung dari belakang. Oke. Untuk latihannya kita buka halaman selanjutnya. Oke, next page. Oke, page 44, halaman 44. Look at number 2. Lihat nomor 2. Ya. Di sini ada 3 soal A, B, C. Yuk kita kerjakan bersama-sama yuk. Oke. 0 minus 0 is equal to, iya, 0. Kalian tulis 0. Next, 0 minus 0 is equal to, iya, 0. Next, 2 minus 8 is equal to, nah, nggak bisa. Ingat, kalau nggak bisa ngapain? Kita pinjam sebelahnya. Pinjam berapa? 1, hanya boleh 1. Kita selipkan, tulis 1 kecil aja. Nah, bilangan 1 berimpitan dengan 2 menjadi, iya, 12. Baru kita hitung 12
minus 8 is equal to, ya, 4. And the last, yang terakhir. Nah, bilangan 6 ini sudah dipinjam dengan bilangan 2. Kalau sudah dipinjam jangan lupa diapain? Iya, dicoret. Kalau sudah dicoret berarti bilangannya berkurang 1. Jadi berapa? Iya, jadi 5. Nah, lalu kita lanjut berhitung lagi. Karena di bawahnya angka 6 tidak ada bilangan, maka langsung turun. So, the sum of hasilnya adalah 5,400. For B and C, untuk bagian B dan C, do yourself. Oke, next. Next page 45, halaman 45. Regrouping in ones, tens, hundreds, and thousands. Oke, kalau tadi kita kan pengurangan meminjam di bilangan hundred dan thousand. Nah, untuk kali ini kita pengurangan meminjamnya dari bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, untuk penjelasannya kita buka halaman selanjutnya aja yuk, langsung kita latihan soal. Oke, next page 48, halaman 48. Look at number 4, lihat nomor 4. Nah, memangnya akan memberikan contoh dan penjelasannya. Oke, kalian perhatikan ya. 6 minus 8 is equal to, nah, 6 dikurang 8 bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kita ngapain? Pinjam. Nah, di sini ada di depannya. Nah, ini untuk bilangan 6 dan 8 adalah regrouping ones. Jadi dari ones-nya sudah meminjam. Kalau beda dengan tadi hundred dan thousand. Kalau sekarang dari ones-nya sudah meminjam. Ingat, meminjamnya hanya boleh 1. Jadinya 16 atau 16. Oke, kita hitung lagi yuk. 16 minus 8 is equal to, iya, 8. Next, 10. Nah, untuk bagian 10-nya, karena sudah dipinjam, jangan lupa dicoret, cross, give a cross. Nah, sisanya jangan lupa berkurang 1 jadi 6 atau 6. Baru kita hitung. 6 minus 2 is equal to, iya, 4. Nah, next 1. Nah, 1 and 3. Nah, bagian ini adalah bagian hundred, partnya hundred. Kalau tadi ini tens, ini hundred. Sekarang kita hitung yuk. 1 minus 3 is equal to, nah, nggak bisa. Kalau nggak bisa ngapain? Ingat, remember, pinjam ke sebelahnya, pinjam 1. Jadinya 11. So, kita hitung 11 minus 3 is equal to berapa? Iya, 8 atau 8. The last, nah, yang ini adalah bilangan thousand. 5 dan 4 adalah thousand-nya. Grup thousand. Oke, karena sudah pinjam jangan lupa dicoret. Kalau sudah coret berarti berkurang 1. 5 berkurang 1 jadi 4. Baru kita hitung lagi. 4 minus 4 is equal to 0. Nah, ingat, kalau 0 di depan kita tidak anggap, maka kita coret. So, the sum of hasilnya adalah 848. Oke. Next, number 5, part A. Untuk bagian A-nya kita kerjakan bersama, tapi untuk sisanya nanti kalian kerjakan sendiri, do yourself ya. Oke. Attention please, perhatikan ya. 0 minus 0 is equal to, iya, 0. Nah, yang di belakang ini apa tadi? Masih ingat gak? Apa bagian apa? Grup apa? Ones. Oke, good. Sekarang tens, grup tens-nya. 4 minus 7 is equal to, ya, nggak bisa, pinjam lagi. So, jadi 14.
14 minus 7 is equal to 7. Next, karena sudah dipinjam, dicoret. Berkurang 1 jadi 1. 1 minus 9 is equal to, tidak bisa, berarti pinjam ke sebelahnya ini, pinjam ke 18. Pinjam 1, jadinya 11. So, 11 minus 9 is equal to 2. And the last, bagian grup thousand-nya, 8-nya berkurang jadi 7. 7 minus 3 is equal to 4. So, the result is, jadi hasilnya adalah 4,270. Jadi hasilnya adalah 4.270. Oke, sisanya kalian yang mengerjakan. Oke ya. Oke, next page. Oke, next page 50, halaman 50. Look at lesson 4, lihat lesson 4. Subtraction with numbers that have zeros. Nah, artinya pengurangan dengan angka 0. Maksudnya pengurangan ini yaitu jika ada bilangan 0 yang berturut-turut. Nah, kalau tadi kan pengurangannya nolnya hanya 1, sebelahnya bilangannya bukan bilangan 0. Nah, ini gimana untuk pengurangan yang nolnya berturut-turut? Contoh di sini ada 2000 minus 257. Nah, di sini 2000 dikurang 257. Nah, di sini ada 0 yang bersusun ada 3 0 yang yang ada di sini. Nah, caranya seperti apa? Kalian simak dengan seksama ya. Kita lihat langsung latihan soalnya, menjelaskannya. Oke, next page. Oke, page 52, halaman 52. Look at number 2. Lihat nomor 2, part A, bagian A-nya. Oke, di sini ada 5,000. 5.000 minus 3,700. 5.000 dikurang 3.700. Nah, ini masih simple dulu ya, belum yang sulit, masih yang simpelnya. Kita hitung yuk. 0 minus 0 is equal to, 0. 0 minus 0 is equal to, 0. 0 minus 7 is equal to, ya. Kalau tidak bisa, ingat, pinjam ke sebelahnya, pinjam 1. So, 10 minus 10 minus 7 is equal to 3. Jangan lupa kalau sudah meminjam dicoret dan berkurang 1 menjadi 4. 4 minus 3 is equal to 1. The sum of hasilnya adalah 1,300. Look at part B, lihat yang B-nya. Nah, ini lebih sulit lagi. Kalau tadi kan masih gampang nih pemanasan, sekarang lebih sulit lagi. Kalian perhatikan ya. 0 minus 5 is equal to, 0 dikurang 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan lupa minjem. Nah, minjem berapa? Minjem 1, jadi 10. 10 minus 5 is equal to, 5. Nah, tapi di sini pasti kalian bingung. Kalau biasanya kan bilangannya bukan bilangan 6. Nah, kalau 0 dikurang 1 jadinya berapa? Nah, khusus angka 0 yang bersusun seperti ini, jika nolnya bilangan 0 di belakangnya minjem ke bilangan 0 di depannya, berarti bilangan 0 di depannya ini otomatis menjadi 9. Kenapa, Mem? Karena 0 ini pinjem ke sini. Nah, tadi Mem ini bilang kalau ini dipinjem sama belakangnya jadi berapa? 9 juga. Kenapa, Mem? Karena 0 yang ini minjem ke depannya. Ya, minjem berapa? Minjem
1 karena ya jadi 10. Nah, 10 dikurangin belakang jadi 9. 9-nya ini kurangin ke belakangnya lagi. Jadi terus sampai ke depan. Kalau ada puluhan ribu terus. Jadi ingat, jika ada 0 yang bersusun berjajar seperti ini, meminjam di belakangnya, otomatis 0 yang di depannya berubah menjadi 9 karena dia 9 ini sudah berkurang 1 dari yang di depannya kan, dan sudah meminjamkan bilangan yang di belakangnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti Mem jelasin lagi untuk yang C-nya. Oke, next, 9 minus 6 is equal to 3. Nah, oke, ini tadi nolnya jadi berapa? Jadi 9. 9 minus 7 is equal to 2. Karena 6-nya sudah dipinjam, berubah menjadi 5. 5 minus 4 is equal to 1. Jadi hasilnya the result of 1235. Jadi hasilnya 1235. Oke, next lagi supaya kalian lebih paham lagi bagian C-nya. 3 minus 7 is equal to, tidak bisa. Kalau tidak bisa, pinjam. Jadinya 13. 13 minus 7 is equal to 6. Oke. Nah, ingat, kalau 0 ini udah dipinjam jadi berapa? Good. Jadi 9. Oke, sekarang kita hitung yuk. 9 minus 4 is equal to 5. Terus yang di depannya lagi, next. 0 sudah dipinjam, jadi berapa? Iya, jadi 9. 9 minus 1 is equal to 8. Nah, oke. Karena 0 ini boleh meminjam dari temannya, maka 8 ini berkurang menjadi 7. 7 minus 5 is equal to 2. Jadi hasilnya 2856. Jadi ingat, jika bilangan 0 ini sudah dipinjam bilangan yang di belakangnya, berubah jadi 9. 9 ini karena dia minjem depannya. Depannya ini minjem ke depannya lagi. Yang tadinya 10 dipinjam belakang jadi 9. Yang tadinya 10 dipinjam belakangnya ini jadi 9. Ya, paham ya? Mudah-mudahan kalian memahami ya. Oke, untuk halaman selanjutnya, next page. Oke, next page 54, halaman 54. Untuk halaman 54, pengurangannya dalam bentuk soal cerita atau word problems ya. Kita lihat. Nah, untuk nomor 4 dan 5 kita kerjakan bersama-sama ya. Jack picks 4,000 orange on his farm. Jack memetik 4.000 buah jeruk di ladangnya. Davis picks 935 fewer orange than Jack. Sedangkan Davis memetik 935 lebih sedikit buah jeruk daripada Jack. Jadi perbedaannya adalah 935. How many orange does Davis pick? Berapa banyak jeruk yang Davis petik? Nah, jadi karena ada kata fewer, perbedaannya, ingat kalau ada kata perbedaan itu berarti diapain? Iya, subtract atau dikurang. Sebelumnya kita isi kotak ini dulu. Jack tadi berapa? 4,000. Perbedaannya, nah di sini 935. Sedangkan yang ditanya adalah buah yang dipetik oleh Davis. Yuk kita hitung yuk. Let's get started. 4,000 minus 935 is equal to. Nah, untuk pengurangan seperti ini, jangan lupa kalian bikin pengurangan bersusun ya.
agar mudah dalam kalian menghitungnya. Oke, kita hitung yuk. 0 minus 5 is equal to, karena tidak bisa, jangan lupa pinjam, menjadi 10. 10 minus 5 is equal to, oke, 5. Karena bilangan 0 ini sudah dipinjam, ingat kalau sudah dipinjam nolnya berubah menjadi 9. 9 minus 3 is equal to 6. Di depannya ada bilangan lagi 0 karena sudah dipinjam menjadi 9. 9 minus 9 is equal to, oke, 0. Next, karena 0 ini sudah meminjam di depannya, bilangan di depannya, maka berkurang menjadi 3. Nah, karena bilangan 4 tidak ada temannya, maka otomatis bilangan 3 langsung turun. Jadi hasilnya 3065. Kalian salin di sini. Salin lagi di sini. Oke, next, number 5. A shopkeeper has 2000 packs of paper and 726 notebooks. Seorang penjaga toko memiliki 2000 pak kertas dan 1726 buku catatan. How many more packs of paper than notebooks does the shopkeeper have? Berapa banyak kertas lagi yang lebih daripada buku catatan yang dimiliki oleh penjaga toko? Jadi yang ditanya perbedaan dari jumlah kertas dengan jumlah notebook atau catatannya, perbedaannya. Kalau tadi kan kebalikan, yang diketahui perbedaannya. Kalau sekarang yang ditanya perbedaannya. Oke, kita isi dulu yuk kotaknya. Pack of paper, jumlah kertasnya 2000, buku catatannya 1726. Perbedaannya berapa? Oke, beda pertanyaan ya, tapi tetap caranya sama-sama dihitung, karena kalau ada kata perbedaan berarti itu kita menghitungnya dengan cara mengurangkan. Oke, remember ya. Oke, kalian tulis di sini. Oke, jangan lupa kita mengurangnya dengan cara pengurangan bersusun. Oke, kita kerjakan lagi yuk. 0 minus 6 is equal to, tidak bisa, ingat, remember. So, jadi 10. 10 minus 6 is equal to 4. Karena sudah dipinjam, jangan lupa di cross, coret. Jadi 9. 9 minus 2 is equal to 7. Karena sudah dipinjam, jangan lupa cross lagi. Jadi 9. 9 minus 7 is equal to 2. Karena 0 sudah meminjam ini, jangan lupa dicoret juga. Jadi 1. 1 minus 1 is equal to 0. Ingat, 0 di depan dicoret atau tidak dianggap. Baru hasilnya kita tulis di sini. Jadi hasilnya 274 perbedaannya. Oke. Next page. Oke, next page 55, halaman 55. Lesson 5, word problems. Lesson 5, soal cerita. Nah, sebelumnya Memnu sudah menjelaskan sedikit ya tentang soal cerita di halaman 54. Tapi itu yang simple. Nah, sedangkan ini agak sedikit sulit, tapi jika kalian memperhatikan Memnu pasti kalian bisa. Oke, are you ready?
Ini akan menjelaskan number 1 and number 2. Lihat number 1, look at. Ana and Intan are selling tickets. Ana dan Intan menjual tiket. Ana sells 3,450 tickets and Intan sells 1,286 tickets fewer than Ana. Ana menjual 3.450 tiket dan Intan menjual 1.286 tiket lebih sedikit daripada Ana. Nah, ini ada kata lebih sedikit, berarti ada perbedaan. Ini bukan miliknya Intan, tapi perbedaannya, ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. There is 2 question for A. Untuk A, how many tickets does Intan sell? Berapakah banyak tiket yang Intan jual? Nah, berarti kita menghitung karena perbedaan, berarti kita kurangkan yang dijual Ana dikurang dengan perbedaannya. Sedangkan yang B, for B, how many tickets do they sell all together? Berapa banyak tiket yang mereka jual? Nah, berarti menanyakan keduanya, yaitu antara Ana dan Intan. Jadi nanti Ana dengan hasil pengurangan dari Intan tadi yang nanti akan kita Memni jelasin itu digabungkan. Oke. Sekarang kalian perhatikan ya. Di sini tiket yang dimiliki Ana adalah 3.450 tiket. Nah, sedangkan yang dimiliki oleh Intan belum diketahui. Ya, itu yang tadi untuk A yang ditanyakan. Untuk perbedaannya 1.286. Kita hitung yang part A dulu, bagian A-nya dulu ya, oke. 3,450 minus 1,286 equal to 2,164. Jadi 3.450 dikurang 1.286 sama dengan 2.164. Jadi ini adalah hasil dari dari tiket yang dijual oleh Intan. Sedangkan yang B, for B, itu adalah hasil keduanya, all together. Nah, berarti kita gabungkan yang dijual oleh Ana dengan yang dijual oleh Intan. Kita gabungkan. Kalau kita gabungkan berarti diapain? Plus atau ditambah. Oke. 3,450 plus 2,164 is equal to 5,614. Jadi 3.450 ditambah 2.164 sama dengan 5.614. Nah, ini baru hasil akhirnya. Nah, next kalian lihat number 2. Untuk nomor 2, a pen costs 5,300 rupiah. Sebuah pulpen seharga 5.300. A pencil costs 1,200 rupiah, less than the pen. Sebuah pensil seharga 1.200 lebih murah daripada pulpen. Nah, di sini yang diketahui adalah harga pulpen dan perbedaan antara harga pulpen dengan pensil, yaitu 1.200. Ini bukan harganya pensil ya, tapi perbedaannya. Pertanyaannya, how many do both item cost altogether? Berapa harga kedua barang tersebut? Nah, berarti penggabungan. Nah, sama seperti yang tadi, yang untuk bagian B untuk nomor 1, all together penggabungan. Berarti kita menggabungkan antara harga pulpen dengan harga pensil. Tapi sedangkan harga pensilnya belum diketahui, maka kita harus menghitung perbedaannya dulu ya, dengan cara subtracting atau dikurang. Oke, kalian tulis di sini ya. Oh ya, sebelum ini kalian perhatikan, pensil belum diketahui harganya, sedangkan pulpen 5.300, sedangkan 1.200 adalah perbedaannya. Oke, kalian hitung yuk, kita hitung bersama-sama. 5,300 rupiah minus 1,200 rupiah
is equal to, nah kalau ada pengurangan seperti ini, kita buat pengurangan bersusun. Ya, sekarang kita hitung yuk. 0 minus 0 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. 3 minus 2 is equal to 1. 5 minus 1 is equal to 4. Nah, baru hasil ini kita tulis di sini. Oke, setelah itu baru kita gabungkan harga pulpen dengan harga pensil. Harga pulpen tadi berapa? 5.300. Harga pensil 4.100. Kita gabungkan berarti ditambah atau plus atau addition. Oke. Seperti biasa kita hitung di sebelahnya yuk biar mudah menghitungnya. Oke. 0 plus 0 is equal to 0. 0 is plus 0 is equal to 0. 3 plus 1 is equal to 4. 5 plus 4 is equal to 9. Jadi hasilnya adalah 9.400 rupiah atau 9,400. Oke, next page. Oke, the last page 56. Oke, halaman yang terakhir adalah 56. Nah, untuk di halaman 56 kalian hanya mengerjakan nomor 3 saja, number 3, only number 3. Number 4 and number 5 tidak usah. Nomor 4 dan nomor 5 tidak usah dikerjakan. Tapi untuk nomor 3 kalian pakai caranya. Kalian tulis di sini atau kalau tidak muat kalian tulis di buku math kalian. Oke. Nah, Mem akan mengartikan ini ya. Oke. A kitchen costs 5.700 rupiah. Harga sebuah gantungan kunci 5.700. A magnet costs 1,500 less than the kitchen. Nah, sedangkan harga magnet seharga 1.500 lebih sedikit daripada harga gantungan. Jadi yang diketahui adalah perbedaannya. Sedangkan harga magnet belum diketahui, tapi kalau untuk harga gantungan sudah diketahui. Dan di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, the first, how many does the magnet cost? Berapakah harga magnet? Nah, karena yang diketahui adalah perbedaannya, maka kita harus mengurangkan ya harga gantungan kunci dengan harga perbedaannya. Oke, itu yang pertama untuk menjawab A. Sedangkan for B, untuk yang kedua, the second, how many do both items cost all together? Berapa banyak harga kedua barang tersebut? Nah, kedua barang. Nah, terus ada kata all together, semuanya. Berarti kalau ada all together berarti digabungkan, berarti ditambah. Nanti hasil harga A atau harganya magnet ditambah atau digabungkan dengan harga gantungan. Itu untuk mencari untuk bagian yang B. Oke. Untuk tugasnya, untuk soal cerita hanya nomor 3 saja. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Mem jelaskan hari ini. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.